Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, kita masih melanjutkan tentang nilai dan norma. Kemarin sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu nilai, apa itu norma, dan perbedaan masing-masingnya. Maka kita lanjut ke macam-macam nilai dan juga macam-macam norma, ya, macam-macam nilai dan norma sosial. Kita mulai dari nilai sosial, macam-macam nilai sosial. Menurut Notonegoro, nilai sosial dibagi menjadi berikut. Pertama adalah nilai material, berguna bagi fisik manusia. Contohnya makanan untuk kesehatan, ya. Jadi materi, nilai material yang berwujud. Kemudian ada nilai vital. Nilai vital berguna untuk mengadakan kegiatan, contohnya alat tulis, alat transportasi, ya, penting. Kemudian ada nilai kerohanian, spiritual, berguna bagi manusia meliputi nilai kebenaran, bersumber dari akal, ya, kebenaran itu akal, ya, rasio, budi, dan cipta. Kemudian ada nilai keindahan, bersumber dari rasa, estetika. Nah, ini kadang yang nilai estetika ini yang kadang berbeda. Tadi yang saya jelaskan di video sebelumnya, kerapihan bagi seseorang itu beda. Saya kayak gini bikin video, menurut saya udah rapi banget nih ya. Ya, bagi Anda yang nonton atau yang lain, ya pasti ada saja penilaian, apa sih kayak gitu aja rapi. Nah, itu namanya nilai rasa. Rasa setiap orang tuh beda, ya. Kemudian ada nilai moral atau kebaikan, bersumber dari kehendak, karsa, etika. Ya. Nah, jadi bersumber dari sifat-sifat baik, ya, nilai moral. Jadi kemudian berikutnya yang D, nilai religius, ya, nilai ketuhanan, nilai tertinggi. Nah, ini yang landasannya adalah agama, ya. Kemudian nilai sosial menurut ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Ada nilai dominan yang dianggap lebih penting dari nilai lainnya. Kemudian ada namanya nilai tertanam, internalized value. Nilai yang telah mendarah daging sehingga menjadi kepribadian bawah sadar. Nah, jadi ada nilai dominan, ada nilai yang lebih lagi tadi, udah tertanam di bawah sadar. Ya, misalnya saya sering mencontohkan misalnya umat Islam tadi nilai yang dominan adalah agama. Kemudian misalnya tentang keharaman makan daging anjing atau daging babi misalnya. Nah, itu kan udah tertanam tuh, ya, internalized value di kita. Nah, maka ketika kita tidak sengaja misalnya, ya, misalnya lagi keluar negeri gitu kan. Nah, biasanya sering kejadian orang Indonesia gitu. Ketika keluar negeri nyari makanan kan susah gitu kan, terus makan bakso, nah ternyata baksonya adalah daging babi B2 atau daging anjing mungkin gitu ya. Nah, itu ada ya. Nah, kemudian kita langsung yang tadinya berasa wah enak banget, ketika tahu ternyata wah B2 gitu ya dari daging babi, langsung keluar semua ya. Nah, itu namanya internalized value, nilai yang sudah tertanam ya. Jadi didasari oleh nilai dominan, ya, dasari oleh nilai religius. Berikutnya nilai berdasarkan bidangnya, itu nilai sosial, nilai kemanusiaan, nilai budaya, ekonomi, tradisi, dan seterusnya ya. Kemudian menurut Robert itu adalah nilai intelektual, nilai personal, nilai fisik, dan nilai kerja, nilai penyesuaian, nilai sosial, nilai keindahan, dan nilai rekreasi. Dan seterusnya Anda bisa baca di slide ya. Berikutnya macam-macam norma. Kalau tadi nilai, sekarang norma. Norma sosial berdasarkan sumbernya. Kalau berdasarkan sumbernya ada norma agama, ya, tentunya sebagai petunjuk dari Allah, dari Tuhan gitu ya. Kemudian sanksinya berupa pahala, dosa, surga, neraka. Berfungsi bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kemudian ada namanya norma kesusilaan, ya. Petunjuk hidup yang berasal dari akhlak atau nurani manusia mengenai baik buruknya perbuatan dan bersifat universal. Tadi yang saya sebutkan di video sebelumnya, ada norma-norma yang sifatnya universal. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, itu nilai universal, ya, diakui oleh semua orang yang humanis, yang punya rasa kemanusiaan, pasti akan memiliki tertanam bahwa orang yang tidak bersalah tidak boleh dibunuh gitu kan.
Berikutnya lawannya adalah perbuatan asusila. Nah, tadi misalnya mabuk-mabukan selain tadi ya, contohnya membunuh misalnya perbuatan asusila ya. Perselingkuhan, perzinahan dan seterusnya. Berikutnya adalah norma kesopanan. Merupakan aturan hidup tentang tuntutan pergaulan. Ya, sanksinya dicela, dicemooh, diterapkan dalam pergaulan orang lain sebagai etika pergaulan. Nah, jadi kalau norma kesopanan itu ya ketika lewat, mengucapkan salam, menunduk, ya. Nah, sanksinya apa kalau kita tidak melakukan? Ya sanksinya paling diomongin gitu ya. Oh, anak si bapak itu sombong kalau lewat nggak pernah menyapa. Nah, itu namanya kita telah melanggar norma kesopanan. Kemudian norma hukum, aturan hidup dibuat oleh pemerintah, menetapkan, menstabilkan sebagai kontrol sosial, sanksi yang tegas dapat berupa denda atau penjara. Jadi kalau norma hukum ini norma yang paling jelas, aturan dan lain sebagainya. Berikutnya norma sosial berdasarkan daya mengikatnya. Nah, kalau daya mengikatnya itu ada pertama adalah tata cara, dayus paling lemah daya mengikatnya yang melanggar di cemooh ya. Misalnya sendawa ketika makan gitu ya. Nah, itu kan itu yusat paling kita diliatin aja kan ketika makan semua mata tertuju ke kita. Itu paling ringan ya. Norma yang paling ringan. Kemudian ada norma kebiasaan, perbuatan yang disukai banyak orang dan dipertahankan. Nah, ini biasanya kita punya budaya bahwa makan itu harus menggunakan tangan kanan. Ketika misalnya padahal kita tidak kidal, tapi makan dengan tangan kiri, maka biasanya dapat teguran. Kalau yang tata cara kan paling cuma dapat kelihatan doang gitu ya, dipelototin, diliatin gitu ya. Nah, kalau yang kebiasaan biasanya ditegur, makan pakai tangan kiri gitu ya, tangan kanan. Nah, itu ya. Kemudian ada tata kelakuan atau mor ya, alat kontrol yang memaksa melarang melakukan kelakuan tertentu. Pelakunya pelan-pelan akan dikucilkan dari pergaulan. Nah, ini lebih tinggi lagi derajatnya ya. Misalnya tadi melakukan perzinahan, ini tata kelakuan udah melanggar moral ya. Kalau tata kelakuan. Kemudian ada berikutnya yang ikat juga adat istiadat, custom. Berkaitan dengan perbuatan yang boleh tidak boleh, sanksinya dipenjara, dibuang. Nah, ini adat istiadat biasanya di masyarakat pedesaan atau masyarakat yang masih kuat memegang adat tertentu. Misalnya kayak di suku Baduy di Banten sana ya. Yang saya pakai ini topi dari Baduy ya. Masyarakat sana masih memegang kuat adat istiadatnya. Misalnya suku Baduy dalam itu tidak boleh naik kendaraan, kemudian tidak boleh pakai alas kaki ya kemana-mana, harus tanpa alas. Kemudian berikutnya yaitu hukum. Nah, ini yang paling mengikat pastinya ya, aturan baku tertulis, mengatur pergaulan dan sanksinya berat. Baik, itu adalah contoh nilai dan norma ya, macam-macam nilai dan norma. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di slide di e-learning. Nanti saya akan upload bahan ajarnya di e-learning juga. Kalian simak baik-baik di situ ya. Terima kasih, sehat selalu dan tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.